3. Silakan. Sebentar. Oke. Oke, baik. 3, 2, 1. Halo guys, Isi dong. kami dari anjir. Oke, lanjut. Coba. Aman, aman, aman. Aman. Ayo, 3, 2, 1. guys. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok telur. Saat ini kami akan menjelaskan tentang prediksi harga telur ayam di pasar tradisional Surabaya menggunakan light grain boosting machine atau light GBM. Next. Nah, di kelompok ini saya sebagai Thomas dan teman saya. Saya Wildan. Oke. Lanjut. Nah, Oke, pertama latar belakang. Bagi siapa? Oke. oh, aku boleh. Nah, di penelitian Oke, kami oke. ini latar belakangi telur ayam ras segar merupakan salah satu komunitas dengan pokok yang memiliki peranan strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Nah, sebagai bahan yang dikonsumsi oleh seluruh kalangan dan dengan harga yang relatif terjangkau, fluktuasi harga telur ayam dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi nasional dan daya beli masyarakat. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya untuk perumusan masalah, bagaimana mengembangkan model prediksi harga telur ayam ras segar menggunakan metode like GBM dengan memanfaatkan data PIHPS dalam rangka meningkatkan akurasi forecasting. Selanjutnya, fitur-fitur apa yang paling berpengaruh dan dominan terhadap prediksi harga telur? Dan selanjutnya, bagaimana performa model like GBM dalam memprediksi harga telur? Dan yang terakhir, apakah model yang dikembangkan mengalami overfitting atau tidak? Oke, ini saya akan menjelaskan tentang di saat ini itu alur penelitian. Yang kedua itu adalah persepsi data, yaitu beri tentang bukan sih yang di dalam ini menjelaskan tentang cleaning dan formatting. Selanjutnya, setelah processing data, selanjutnya itu adalah feature engineering. Di dalamnya yaitu dalam lag yang dibagi adalah rolling sama IWM. Setelah proses selanjutnya akan ada data splitting. Ini mana 80% train dibagi 20% tes. Proses selanjutnya ada namanya like GBM modeling. Ini mana tuh berisikan hypermeter tuning. Setelah itu langsung diproses ke evaluasi model yang berisi MAE, RMSE, MAPE, dan R kuadrat. Selanjutnya prosesnya melakukan analisis overfitting, yang mana itu trend versus test check. Yang habis analisis overfitting akan kembali ke like labeling model dan dikembalikan lagi ke hasil kesimpulan. Ini itulah prediksi dan rekomendasi. Nah, kalau aman itu hasilnya apakah ada hasil kesimpulan, kalau overfitting itu akan kembali ke proses like GBM modeling yang berisikan hypermeter dan tuning. Oke, selanjutnya ada hasil preprocessing. Di sini kita mendapatkan hasil observasinya yang setelah digunakan handling missing value adalah 942 sampel. Selanjutnya jumlah fitur yang dihasilkan ada 35 fitur. Training sampelnya kita mendapatkan 753 dan testing sampelnya kita mendapatkan 189. Dan rentang harga yang ada dalam dataset itu 19.000 hingga 30.000. Rata-rata harganya 27.300 dan standar deviasi harga 2.203. Nah, sini saya akan menjelaskan di slide ini itulah hasil pembahasan mengenai evaluasi training set. Ini mana di tabel ini akan menjelaskan metrik nilai dan interpretasi. Untuk metrik MAE bernilai Rp223,39 dan interpretasinya itu adalah rata-rata error absolut Rp223.
Untuk matrik RMSE bernilai Rp345,87 dengan interpretasi root mean squared error bernilai Rp346. Untuk metrik MAPE bernilai 0,81% dengan interpretasi rata-rata error persentase 0,81%. Dan metrik R2 nilainya yaitu 0,9628 dengan interpretasi model menjelaskan 96,5% variansi. Oke, selanjutnya ada evaluasi testing set, di mana kita mendapatkan MAE senilai 219. Untuk interpretasinya rata-rata error absolut mendapatkan 219. Selanjutnya RMSE kita mendapatkan 330, yang dimana root mean squared-nya error-nya adalah 330. Selanjutnya ada MAPE, kita mendapatkan 0,78%, karena rata-rata errornya adalah persentase 0,78%. Dan R kuadrat kita mendapatkan nilai 0,949. Model menjelaskan variansi 94,49% variansi. Selanjutnya inilah di slide ini akan menjelaskan tentang hasil akurasi prediksi versus aktual data train, di mana grafik biru itu menjelaskan harga aktual dan biru itu prediksi LGPM. Monggo Mas Wildan menjelaskan diagramnya. Oke, di sini dalam visualisasinya kita melihat di mana jarak antara harga aktual dan harga prediksi di sini tidak terlalu jauh. Pada rentang 29 April sampai 12 Mei, di sini kita melihat di mana harganya relatif turun dan tidak terlalu jauh lah jaraknya. Oke. Next, Bang. Next. Tambah ini Bang slide-nya, Bang. Oke. Oke, masuk ke selanjutnya itu tentang analisis overrating. Di tabel ini akan menjelaskan indikator, threshold, hasil, status, dan kesimpulan. Yang pertama itu indikator gap R pangkat 2, yaitu thresholdnya lebih besar 0,1 dan hasilnya 0,0179 dengan status pas, dan disimpulkan gap jauh di bawah threshold dan model. Terus yang indikator gap MAPE lebih besar 2% dengan hasil 0,03% dengan status pas, dan kesimpulan gap minimal dan error persentase konsisten. Nah, yang selanjutnya adalah indikator high trend, low threshold R pangkat 2, yang thresholdnya trennya lebih besar 0,95 and test lebih kecil, dan hasil train itu bernilai 0,9628 dengan status pas, yang disimpulkan tidak memenuhi condition dan keduanya. Terus indikator RMSE ratio yang thresholdnya lebih besar 1,5 dengan hasil 0,96 sekian dengan status pas, yang disimpulkan testing RMSE lebih rendah dari training. Terakhir adalah kesimpulan. Di sini model prediksi harga telur berdasarkan like GPM dikembangkan dengan performa yang sangat baik. Model mencapai R kuadrat score 0,9449 pada testing, yang berarti model dapat menjelaskan 94,49% dari variansi harga yang ada dan belum pernah dilihat sebelumnya. Pencapaian ini melampaui ekspektasi standar industri, di mana R kuadratnya lebih dari 0,9 dianggap excellent. Dan juga model ini mencapai akurasi prediksi yang sangat tinggi dengan MAPE 0,78% pada testing set. MAE Rp219, RMSE Rp330. Oke,
Oke, terima kasih teman-teman telah mendengar tentang penelitian kami yang kami presentasikan. Apabila ada kata-kata kesalahan mohon diampuni. Apabila Yang ada diskusi salah kata. silakan komen di bawah kolom komentar. Oke, baik. Thank you. Sayonara. Terima kasih.